selamat datang di channel Sarti Media. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ke materi seri kedua ini terkait tentang penggunaan Microsoft PowerPoint 2019. Nah, untuk materi pada kesempatan ini di seri kedua yaitu bagaimana cara memulai sebuah presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint 2019. Oke, langsung saja kita akan lihat materinya seperti apa. Yang pertama, untuk membuat dokumen baru ya, ini bisa diperhatikan langsung ya di komputernya atau di laptopnya masing-masing agar lebih paham. Dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan nanti pada kolom komentar video ini. Oke, yang pertama untuk memulai sebuah dokumen baru itu di Microsoft PowerPoint khususnya itu banyak cara ya. Salah satunya adalah dengan mengklik menu file yang sudah atau sesuai materi pada video seri 1 atau video sebelumnya ya. Nah, jika belum tahu filenya itu menu file yang dimaksud ya di bagian mana, maka silahkan tonton dulu video sebelumnya. Nah, jika sudah muncul seperti ini, silahkan klik blend presentation, silahkan diklik, maka akan muncul ya seperti ini new, kemudian blend presentation, maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, di sini akan muncul jendela presentasi di layar monitor kita semua. Yang muncul ini adalah slide judul presentasi. Jadi ini baru satu ya. Ini tampilan default dari Microsoft PowerPoint 2019. Nah, disinilah nanti kita akan membuat sebuah project atau lembar kerja. Nah, selanjutnya kita akan menekan Ctrl S ya di bagian sini untuk menyimpan sebuah dokumen ya, dokumen presentasi Anda, dan beri nama ini ya seperti ini. Jika ingin melakukan penyimpanan file, memberinya nama dengan misalnya menyimpan di data D ya. Saya sarankan jangan menyimpan di data dokumen ini karena ketika komputer bermasalah maka biasanya file akan hilang, sehingga saya sarankan simpan di partisi hard disk atau data D, E ya, itu tergantung pengaturan hard disk kita masing-masing. Nah, kemudian klik tombol save di sini untuk cara menyimpan file. Selanjutnya adalah bagaimana membuat slide baru ya. Membuat slide baru, yang pertama menambahkan slide baru dalam presentasi ya. Misalnya kita ini masih, karena kita sudah membuat sebuah project sebelumnya namanya proposal pendirian SMA. Silakan adik-adik kawan-kawan membuka kembali proposal pendirian, kemudian kita akan lanjutkan dengan membuat slide kedua ya. Caranya membuat slide kedua yaitu dengan mengklik menu home ini ya di komputernya masing-masing, lalu klik new slide. Nah, di sini sesuai petunjuk kita akan mencoba menggunakan to content ya. Ini ada, karena di sini ada banyak model ya. Nah, jika kita menginginkan dengan sesuai materi ini new slide to content, maka kita akan memilih ini ya. Nah, perbedaannya seperti apa, kita silakan klik, maka silakan lihat perubahan yang terjadi seperti ini. Nah, kemudian akan bertambah slide kedua atau 2 slide ya, seperti terlihat di sini. Di bagian sini biasanya ada judul presentasi atau project, kemudian di bagian bawah ada 2 kolom. Nah, perlu diingat jika proyek kita membutuhkan 2 kolom seperti ini, maka
kita pilih sesuai yang tadi ya. Ini tuh disesuaikan saja masing-masing. Selanjutnya ketikkanlah teks presentasi kita seperti contoh di samping ya. Jadi silakan ikuti adik-adik, kawan-kawan, seperti ini sekaligus berlatih ya latar belakang, karena ini nanti akan menjadi tugas berikutnya lagi sebagai sebuah project. Nah, silakan diketik ini dengan 2 kolom ya. Nah, jika sudah, kita lanjut ya. Ini kemudian simpan kembali hasil kerja Anda dengan menekan tombol Ctrl S. Jadi untuk menyimpan file itu tekan Ctrl S di keyboard sesuai penjelasan saya pada presentasi sebelumnya. Kemudian coba Anda jalankan presentasi Anda dengan menekan tombol F5 ya. Jika kita klik F5 ini, maka akan tampilannya besar seperti ini ya. Nah, untuk berpindah ke slide berikutnya, silakan klik sekali pada mouse Anda, atau bisa juga dengan mengklik tanda panah arah ke kanan pada keyboard Anda masing-masing ya. Jadi atau di enter bisa juga untuk pindah ke selanjutnya. Jika telah selesai, silakan klik tombol Escape ESC yang ada di keyboard Anda untuk mengembalikan secara normal kembali ya, karena tadi kan full layar, sehingga jika kita ingin mengembalikan ke tampilan normal, maka kita mengklik tombol Escape dengan yang ada di keyboard. Oke, selanjutnya submateri yang kedua, bagaimana cara menyimpan dokumen. Nah, tadi sudah saya berikan pengantar bahwa menyimpan dokumen itu ya banyak cara, bisa seperti ini. Setelah Anda simpan hasil kerja Anda juga bisa menyimpannya dengan nama lain ya. Jadi kita setelah file itu tersimpan dan kita akan membuat lagi duplikat ya dengan nama lain, boleh. Caranya seperti ini, dengan nama lain ataupun format lainnya ya, klik save as ya, menu file, kemudian klik save as ya. Lalu di mana tempat penyimpanannya, misalnya di My Computer, di data lalu kita simpan di sini ya, dengan nama misalnya materi proposal pendirian. Ini tergantung ya, kita sukanya yang seperti apa. Setelah itu kita save, maka dia akan tersimpan dengan nama lain ya, atau file kita terduplikat begitu. Selanjutnya beberapa tipe data yang bisa Anda pilih ya. Di bagian sini itu banyak tipe ya, misalnya PPTX itu artinya untuk tipe PowerPoint yang biasa. Jika ingin ke PPT untuk PowerPoint 97 2003 juga ada pilihannya di bagian sini ya, ini. Nah, karena kadang orang mau menyimpan ke versi sebelumnya supaya mudah dibuka di versi sebelumnya ya, seperti itu. Kemudian jika ingin menyimpan dalam bentuk PDF juga bisa. Nah, ini di bagian PDF. Kemudian gambar juga bisa dalam bentuk GIF ataupun gambar JPG, ini ada pilihannya. Silakan dipilih semua sesuai di sini. Kemudian jika ingin PowerPoint Anda tersimpan dalam bentuk video juga bisa, ini MPG 4 video. Nah, ini bisa salah satu difungsikan jika Anda membuat video dari PowerPoint Anda atau proyek Anda. Itu tipe penyimpanannya ya, beberapa silakan dicoba sendiri. Saya kira tidak bakalan bermasalah jika ingin mencobanya itu. Yang penting bukan file-file yang dianggap penting untuk dijadikan latihan seperti ini. Oke. Selanjutnya tema ya. Bagaimana cara mengatur tema proyek kita ini, tapi ini ya masih tema bawaan atau tema default dari Microsoft PowerPoint 2019.
Membuat presentasi menggunakan tema, silakan klik menu desain ya, pilih tema yang diinginkan. Jadi di menu PowerPoint itu ada menu desain, kemudian pilih tema yang diinginkan. Ini tema bawaannya. Jadi ada beberapa, silahkan disesuaikan. Setelah menentukan yang paling sesuai menurut Anda, silahkan klik ya. Anggaplah contoh misalnya seperti ini, maka lihat perubahannya yang ada di layar komputer Anda. Nah, maka salah satu contohnya akan berubah seperti ini. Nah, kemudian sesuaikan teksnya. Jika ada yang kurang pas dengan teks, menggunakan file latihan sebelumnya sehingga tampilannya kurang normal, maka silahkan disesuaikan, karena setiap template biasanya atau tema ya masing-masing memiliki format yang berbeda, sehingga ya kita harus menyesuaikan. Makanya saya sarankan jika membuat PowerPoint, ya tentukan dulu temanya sebelum memulai proyeknya. Kenapa? Karena kalau selesai proyeknya nanti mengatur lagi format teks dan seterusnya. Setelah itu klik atau simpan ya dengan cara Ctrl S dan beri nama proposal pendirian SMA template ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini sebagai latihan ya untuk materi ini. Yang pertama ya, buat satu slide ya, kemudian tulis isinya seperti ini ya. Kemudian gunakan fasilitas presentasi baru yang masih kosong. Buatlah 5 buah slide dengan isi sebagai berikut. Jadi ini slide 1 sebagai latihan pada materi seri kedua ini. Ya, silakan ya berlatih dan jangan lupa menyimpannya setelah selesai. Ini slide 1, kemudian slide 2 silakan dikerjakan seperti ini. Nah, kemudian slide 3 ya seperti ini, dan slide 4 silakan lanjut sampai pada slide 5. Nah, di slide 5 nanti silakan simpan dengan nama latihan model 2 ya dalam format PPT, karena ini nanti akan kita jadikan lagi sebagai bahan praktik pada materi selanjutnya. Saya kira itu untuk materi kita pada seri kedua ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi seri ketiga dan seterusnya pada materi Microsoft PowerPoint 2019. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.